Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Gelombang energi spiritual yang tirani beredar di udara saat Long Hao Shen melangkah maju, lalu membentuk segitiga dengan Chai Er, Chen Ying Er, dan dirinya sendiri. Sementara itu, kecemerlangan tipis keluar dari tubuhnya, dan menyelimuti mereka bertiga. Kedua tangan meraih di depannya, dan cahaya emas dari domain Dewa Cahaya segera dituangkan ke dalam Sein Bet. Fenomena yang misterius pun muncul sesaat kemudian. Ketika domainnya bersentuhan dengan Sein Bet, kekuatan menelannya segera melemah secara signifikan. The Sein Bet kemudian berubah menjadi warna emas. Pusat-pusat kekuatan dari 6 kuil besar semuanya menuangkan domain mereka sendiri ke dalam Sein Bet, dan segera, di bawah desakan domain yang kuat, itu melepaskan warna cemerlang yang diterangi dengan cerah. Namun, Long Hao Shen dengan sangat cepat memiliki perasaan tertekan. Tekanan ini berasal dari Sein Bet, yang melepaskan daya serapnya yang kuat. Satu-satunya manfaat adalah untuk sementara kekuatan domainnya dituangkan ke dalam Sein Bet, kekuatan mental Long Hao Shen telah melewatinya juga. Dengan cara ini, dia memiliki jalan keluar, dengan kata lain, jika dia tidak mampu lagi menanggung kekuatan menelan ini, dia kapan saja dapat mengendalikan wilayahnya sendiri untuk melepaskan diri dari Sein Bet. Tapi untuk melakukan itu, berarti dia tersingkir dari pertarungan domain. Long Tianying pernah mengatakan kepadanya, bahwa kalau domainnya harus lepas, dia akan menderita kekuatan dampak akibat dari domain lain di dalam Sein Bet, dan langsung meninggalkan area Sein Bet, lalu berhenti dan kembali. Tekanan Sein Bet yang ditimbulkan pada Long Hao Shen tidak begitu luar biasa. Domain Dewa Cahayanya mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan memiliki kontrol otomatis yang sangat kuat. Jadi, meskipun tekanan Sein Bet ini hadir, itu hanya menyebabkan konsumsi pada energi spiritualnya saja. Tekanan yang lebih besar akan terjadi pada kekuatan-kekuatan lain dari 6 kuil besar. Di dalam Sein Bet ini adalah hamparan besar ruang yang kacau. Setelah domain masuk ke dalamnya, mereka hanya bisa dikontrol untuk bertahan atau pergi, dan tidak bisa menyerang atau bertahan saat di dalam. Jadi, 21 domain berada di tengah-tengah perjuangan satu sama lain di dalam Sein Bet ini. Pada saat ini, koordinasi tampak sangat penting. 3 domain dari masing-masing pihak harus masuk bersamaan tanpa perbedaan, dan ketika masuk, itu akan tetap terhubung. Saat berada di dalam, koneksi ini akan tetap sesuai durasinya. Chai Er dan Chen Ying Er memberdayakan domain mereka sendiri. Domain pemurnian Chai Er hampir secara instan bercampur dengan domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, dan domain Dewa Binatang Chen Ying Er mengepung domain mereka. Kekuatan agung dari spiritual Sein Robe telah dimanifestasikan tanpa keraguan. Saat ini, domain yang dihasilkan dari penyatuan 3 domain di dalam Sein Bet tampak seperti monster, yang diisi di dalam dengan kekuatan suci dan memurnikan, dan banyak sekali binatang yang mengelilingi mereka di luarnya. Tidak peduli yang mana domain kuil lain akan menyerang, itu akan segera ditolak dan mempertahankan kejutan yang cukup kuat. Jangan lupa juga bahwa sekarang kelompok Long Hao Shen memiliki akses penuh ke peralatan mereka. Chai Er secara alami menggunakan sabit dewa kematiannya, dan kekuatan destruktif Domain of Purification miliknya akan memperoleh peningkatan kekuatan beberapa kali lipat. Jubah spiritual suci Chen Ying Er telah memberikan padanya energi spiritual yang hampir tak terbatas. Dalam daya tahan pertempuran, bahkan Long Hao Shen dan Heart of Eternity-nya tidak akan cocok dengannya. Adapun Long Hao Shen, ia telah sepenuhnya dilengkapi dengan Golden Foundation Armor-nya, dan juga ada unicorn ilahi di belakangnya. Jika bukan karena pertimbangan kekuatan tirani yang berlebihan karena takut bahwa itu akan mempengaruhi perpaduan 3 domain mereka, dia pasti akan memanggil Hao Yue. Dorongan terbesar Long Hao Shen bukan berasal dari Divine Unicorn atau Golden Foundation Armor-nya, tetapi dari Divine Snail Shield dari matahari dan bulan di tangan kanannya. Sinar yang lembut warna-warni dikeluarkan dari shield siput ilahi matahari dan bulan, dan itu dapat meningkatkan semua aspek domain Dewa Cahayanya. Energi spiritual suci dari perisai siput ilahi sama murninya dengan Long Hao Shen, dan lebih jauh lagi ia memiliki kekuatan pertahanan yang ekstrim. Di bawah efek pendongkraknya, 3 domain dari kelompok Long Hao Shen menjadi sangat stabil.
3 alat ilahi untuk 3 orang adalah tampilan yang sangat langka, dan bahkan untuk 6 kuil agung. Yang paling penting dalam pertarungan domain bukanlah serangan, tetapi pertahanan seseorang. The Holy Bed yang menjadi ruang kekacauan, dan itu tidak ada yang bisa mengendalikan serangan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memperkuat pertahanan mereka sejauh mungkin, untuk bertahan paling lama dalam Sein Bed sehingga mendapatkan peringkat yang lebih baik. Dengan peralatan yang disahkan, kartu Truth Six Great Temple segera datang untuk dilihat. Partisipasi kuil kesatria dalam pertempuran ini secara mengesankan dipimpin oleh Long Tianying, dengan Yang Haoyu di sisinya, serta kesatria perisai tertinggi. Tahta ilahi Long Tianying adalah alat ilahi yang jelas, lalu Yang Haoyu memiliki bantuan dari Starry Sky Mythological Beast-nya yang mencapai tingkat alat ilahi juga, dan Supreme Shield Knight juga memiliki perisai besar di tangannya, dengan panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Pagoda Shield yang mengerikan pun memancarkan kilap keemasan gelap. Halasi warna-warni berkedip-kedip di tengah-tengah emas gelap itu. Sebuah alat peringkat ilahi. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat alat perisai peringkat ilahi lain, selain dari perisai siput ilahi miliknya. Sekarang, ketiga kesatria itu semuanya memiliki alat ilahi mereka sendiri dalam pertempuran domain ini, dan lebih jauh lagi, tahta ilahi yang menjadi objek terkenal di aliansi kuil, itu bukan hanya sekedar alat ilahi, tetapi juga satu set khusus. Saat ini, domain yang paling mendominasi di Sein Bed adalah 3 kesatria ini. Energi spiritual yang mereka miliki berjumlah lebih dari 1 juta, dan mereka juga memiliki 3 alat ilahi, serta memiliki Yang Haoyu yang terkuat di barisan mereka. Penambahan elemen-elemen ini telah menempatkan 3 kesatria itu ke posisi yang tak terkalahkan, jika dibandingkan dengan penyatuan domain mereka, domain pihak lain sudah pasti tidak akan cocok. Menjadi yang kedua setelah kuil kesatria, itu adalah kuil mage. 3 penyihir melambaikan tongkat di masing-masing tangan mereka, dengan tingkat hijau Li Zhengzi yang merilis gloss warna-warni juga, itu adalah tanda dari alat ilahi. Sementara itu, hal yang sama berlaku pada jubah sihir hijaunya, yang mengatakan bahwa dia memiliki setidaknya 2 alat ilahi pada dirinya sendiri. Tetapi kedua pembantunya tidak memiliki alat ilahi, keduanya hanya dibalut dengan set peralatan epik, yang masih memberikan dorongan yang cukup bagus untuk saat ini. 3 penyihir dan 3 kesatria memiliki kekuatan yang berbeda. Setelah domain mereka memasuki Sein Bed, mereka tidak memiliki keuntungan apapun, tetapi terus melantunkan mantra dari awal hingga akhir. Berkat tingkat kekuatan mental Long Hao Shen yang cukup besar sambil mengendalikan domain di sisinya, ia juga menyelidiki perubahan dari penyatuan domain lainnya, dan ia menemukan bahwa ketika 3 penyihir terus melantunkan mantranya, domain sisi kuil mage dengan cepat berintegrasi dan menjadi lebih dan lebih banyak lagi integral, dan kemudian menunjukkan jejak naik ke level yang lebih tinggi. Kuil mage memang luar biasa. Mereka memanfaatkan fitur sihir untuk membuat 3 domain mereka menjadi domain semacam sihir yang semrawut. Tidak heran kalau Li Zhengzi begitu tak kenal takut, dan bahkan mereka benar-benar telah membuat persiapan sebelumnya. Kuil-kuil lain semuanya memiliki fitur mereka sendiri, tetapi agak kurang jika dibandingkan dengan kuil mage dan kuil kesatria. Yang paling menyedihkan adalah kuil pejuang. Dari kelihatannya, kuil pejuang masih memiliki dasar yang bagus. Di bawah pimpinan Qiyu Yonghao, 3 pejuang yang berpartisipasi ini bahkan tidak memiliki satu pun peralatan tingkat epik, dan semuanya hanya dibalut dengan peralatan tingkat legendaris. Ini sudah jelas sangat menyedihkan, karena pada kenyataannya, mereka adalah perwakilan dari kekuatan kuil pejuang. Jadi sisi kuil pejuang jelas-jelas merupakan yang terlemah dari 7 serikat domain. Tetapi karena ketajaman domain niat pedang Qiyu Yonghao, mereka masih bisa bertahan selama beberapa waktu. Long Hao Shen tidak sedikit pun khawatir, memiliki senyum tenang di wajahnya, dan dia terus melakukan kontrol atas wilayah yang dilepaskan dari domain pihak mereka. Karena domain Beast God Chen Ying Er adalah yang terluar, konsumsi energi spiritualnya jauh lebih tinggi daripada Long Hao Shen dan Chai Er, tetapi berkat spiritual Sein Robe yang luar biasa, ini bukanlah masalah untuk saat ini. Sementara itu, memiliki perlindungan dari Chen Ying Er, itu telah menjadikan konsumsi energi spiritual Long Hao Shen dan konsumsi energi spiritual Chai Er menjadi serendah mungkin. Chen Hongyu dan 2 rekannya merasakan sedikit ketidakberdayaan saat mereka menggunakan domain mereka sendiri, dan bahkan kadang-kadang menatap Chen Ying Er dengan kesakitan.
Jika gadis ini yang mengenakan spiritual Saint Robe ada di pihak mereka, Chen Hongyu akan merasa benar-benar percaya diri untuk bisa melawan kuil kesatria dan kuil mage. Domain mythological beast-nya dapat dengan mudah berbaur dengan dua domain pemanggil besar lainnya dalam satu tim. Jika domain Chen Ying-er seperti Beast God dan Saint Spiritual Robe ditambahkan ke tempatnya, ia bahkan bisa memanfaatkan Mythologic Beast Array di dalam Saint Bed, dan itu pasti akan cocok dengan sisi kuil kesatria dan kuil mage. Seiring berjalannya waktu, kartu Truth Kuil yang beragam segera dirilis, dan 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Mereka semua berjuang dengan cara mereka sendiri, tetapi di permukaan, tidak ada pihak yang hampir tidak dapat bertahan lagi. Chen Zidian berdiri dengan tenang, lalu mengamati kontes domain ini. Bad Saint ini benar-benar ajaib, bahkan seseorang yang begitu kuat seperti dia tidak akan berani mencoba untuk menuangkan domainnya sendiri di dalamnya, terutama dengan 21 domain saat ini yang juga berada di dalamnya. Namun, kekuatan mentalnya yang kuat memungkinkannya untuk menyelidiki konflik antara 7 pihak lain di dalamnya. 1 jam lagi berlalu, dan tengah hari menjadi semakin dekat. Kali ini, beberapa perubahan dalam situasi sudah mulai terlihat. Kelompok yang paling inferior akan selalu menjadi yang paling mencolok, dan kali ini tanpa terkecuali. Saat ini, 3 pusat kekuatan besar dari kuil pekuang semuanya meneteskan keringat. Penyatuan domain mereka di dalam Saint Bed mulai bergetar hebat di setiap tabrakannya, itu sudah jelas, kalau mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak ada yang berani memaksakan hal-hal dalam persaingan domain ini. Alasannya cukup sederhana, jika beberapa kecelakaan terjadi, domain tersebut akan hancur dalam manik suci ini, dan itu akan mengakibatkan kerusakan besar pada kekuatan seseorang. Ketika 2 jam telah berlalu, Qiu Yonghao akhirnya menghela napas dalam-dalam, dan berhenti bersamaan kedua temannya. Gelombang kekuatan yang kuat dikeluarkan dari Saint Bed, dan kemudian menghempaskan mereka hingga ke ujung stadion. Situasi kuil pejuang sekarang ini sudah tidak dapat dipulihkan. Sejauh ini, mereka memiliki total kurang dari 30 poin. Kulit Qiu Yonghao yang tidak sedap untuk dipandang, itu telah mencapai titik pendarahannya. Dia tidak terus menonton, dia berbalik untuk meninggalkan stadion dan kembali merajuk di terasnya. Dengan satu pesaing yang kalah, bentrokan di dalam Saint Bed tidak hanya tidak berkurang, tetapi bahkan menjadi lebih panik. Secara khusus, setelah domain kuil mage secara bertahap bersatu, kekuatannya akan semakin berkembang dengan perpaduan elemen angin, kegelapan, dan bumi. Wilayah mereka seperti sulap, dan peningkatan yang disodorkan di atasnya tampak tidak lebih lemah dari kuil kesatria. Karena penampilan mereka yang semakin mendominasi, maka kuil pejuang dengan terpaksa harus mundur. Assassin dan Spiritual Temple sedang mendekati krisisnya, dan berguncang keras setiap bentrokan domain mereka dengan domain kuil kesatria ataupun dengan domain kuil mage, dekin mereka langsung mengalami goncangan yang hebat. Kilau terang di sisi secercah harapan terlihat lebih baik. Mereka bertiga menjaga domain mereka dengan stabil, dan terus berkontribusi di bawah bimbingan Long Hao Shen ke bagian mereka sendiri. Meskipun Chen Ying-er memiliki konsumsi energi spiritual yang besar, namun situasi mereka masih agak baik. Setelah kuil pejuang kalah, kuil Priest menjadi sisi yang paling terancam. Mereka bukan ahli dalam menyerang atau bertahan, dan meskipun 3 domain besar yang menggunakan pusat kekuatan besar di bawah pimpinan Elderling yang berkoordinasi dengan baik, mereka tidak dapat menghasilkan tindakan pencegahan yang efektif terhadap bentrokan yang berulang, dan dengan demikian secara alami konsumsi energi spiritual mereka berjalan lebih cepat daripada kuil lainnya. Saat ini, wajah ketiga Priest itu terlihat sangat tidak sedap untuk dipandang, dan sekarang sepertinya akan terhenti dari kompetisi ini kapan saja. Sekarang sudah tengah hari, Long Hao Shen yang telah tetap tenang sejauh ini tiba-tiba mengangkat kepalanya secara perlahan, dan matanya berkedip dengan kecemerlangan yang sangat jelas. Begitu kepalanya diangkat, momentumnya pertama kali mempengaruhi Yang Haoyu dan Li Zhengzi, yang kultivasinya adalah yang tertinggi dari semua orang yang hadir, dan orang-orang yang mengikuti Long Hao Shen dengan perhatian terbesar. Mengamati mata Hao Shen yang berkilauan, Yang Haoyu merasakan kedinginan. Mereka berdua mengerti bahwa sesuatu akan segera terjadi. Sama seperti yang diharapkan, tindakan Long Hao Shen berikutnya mengejutkan semua domain yang menggunakan pusat kekuatan besar yang ada, dan bahkan termasuk Chen Zidian yang hampir kehilangan suaranya karena khawatir.
Kecemerlangan tipis berkobar keluar dari domain yang kacau milik kelompok Long Hao Shen. Cahaya keemasan ini adalah karakteristik dari domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, dan itu memiliki warna putih beku di bagian luarnya. Apakah dia sudah menjadi gila? Ucap penonton. Dalam perselisihan domain 7 pihak ini, masing-masing pihak harus menstabilkan penyatuan domain mereka, dan mempertahankan posisi mereka dengan kuat sambil melakukan yang terbaik untuk menghindari konsumsi energi spiritual secara berlebihan. Tapi sekarang, Long Hao Shen tiba-tiba menyebar domainnya di dalam Seinbet. Meskipun sepertinya domain Long Hao Shen mengintegrasikan domain CR dengan baik, bahkan dengan cara ini, domain yang dilepaskannya akan menjadi target publik dari semua serangan kuil, itu sangat mungkin akan mengarah ke arah eliminasi mereka. Akan tetapi sebuah adegan yang sangat mengejutkan semua orang yang hadir segera terjadi. Setelah domain penyatuan Five Great Temple berbenturan dengan cahaya warna putih keemasan ini, mereka semua langsung diusir. Cahaya ini mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat istimewa, dan tampaknya itu adalah keberadaan yang paling penting. Di depan domain yang bertabrakan itu terasa seperti bertemu sepotong logam yang benar-benar panas di tengah-tengah mencairnya. Jadi, pusat kekuatan besar dari 5 kuil lainnya tidak punya pilihan lain selain mengontrak domain mereka, itu hanya untuk menghindari tabrakan lebih lanjut. Apakah mereka menggunakan fusi ajaib? Pikir Li Zengzi dengan heran, dia tidak pernah mengharapkan kalau perpaduan domain Long Hao Shen dan domain CR akan benar-benar menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Namun pada kenyataannya, pengaruh domain ini terutama diberikan dari domain Long Hao Shen dan domain CR. Hanya Bright Glimmer of Hope yang tahu tentang tingkat amplifikasi yang terkait. Domain Long Hao Shen dan CR sudah berada pada level yang sangat tinggi. Kemurnian yang tak tertandingi oleh domain Dewa Cahaya dapat disebut nomor 1 di seluruh benua tanpa ragu, sementara domain pemurnian CR memiliki kekuatan untuk memurnikan semua hal negatif, terutama kekuatan kegelapan dan kematian. Ketika domain Dewa Cahaya yang paling murni berhadapan dengan domain pemurnian yang paling murni, sebuah perubahan mistik pun langsung dihasilkan. Kilaunya itu menerima reaksi kesukaan dari energi pemurnian, itu sama halnya seperti cinta antara Long Hao Shen dan CR yang tanpa keterasingan apapun. Setelah integrasi timbal balik kedua belah pihak, itu akhirnya menjadi domain cahaya pemurnian ilahi, dan mampu meningkatkan kekuatan pemurnian dengan amplifikasi cahaya untuk membuatnya mencapai tingkat yang menakjubkan. Seinstan ini, sebenarnya mereka berhasil menekan serangan dari lenyatuan 5 domain lainnya. Tentu saja dalam kondisi penyatuan ini, konsumsi energi spiritual Long Hao Shen dan CR telah naik beberapa kali lipat, dan itu juga akan semakin kuat untuk menyerang domain lainnya. Setelah waktu yang singkat, Li Zengzi tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan alisnya. Meskipun dalam waktu yang singkat ia berurusan dengan Long Hao Shen, ia memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Sepengetahuannya, meskipun usianya masih muda, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih mantap daripada orang-orang sezamannya, dan tidak akan melakukan gerakan apapun tanpa tujuan. Ekspansi domainnya yang tiba-tiba ini pastilah memiliki dasar. Tapi, apa yang sebenarnya dia rencanakan? Ekspansi sebesar itu adalah hal yang mudah untuk dicapai, tetapi sulit untuk dibatalkan. Bahkan mereka seharusnya tidak mudah menariknya setelah melakukan ekspansi seperti itu. Dan dengan sangat cepat, balasan pun segera datang darinya. Setelah mengguncang domain lain, warna putih domain pemurnian Dewa Cahaya tiba-tiba menghilang. Dengan kata lain, hanya domain Dewa Cahaya Long Hao Shen sajalah yang tersisa. Jadi dengan cara ini, pada pertemuan berikutnya dia harus melawan lebih dari 10 domain pusat kekuatan besar lainnya sendirian. Tapi adegan yang mengejutkan segera terjadi saat ini. Sinar cahaya keemasan itu tiba-tiba ditarik kembali, dan Long Hao Shen tiba-tiba menggunakan kontrol kuat dari domain Dewa Cahayanya. Yang lain tidak dapat melakukan kontrol dalam Seinbet, tetapi dia berhasil melakukannya. Domain Dewa Cahayanya dikompres seperti tali emas, dan terhubung ringan dengan domain terpadu kuil Pries yang sepertinya bisa berhenti kapan saja sekarang ini. Begitu kedua domain melakukan kontak, ketiga pusat kekuatan kuil Pries tampak tidak percaya. Segera, ketiga domain tidak dapat mempertahankan kontrolnya, dan bergabung dengan sisi Long Hao Shen. Persatuan domain dari ketiga Pries ini dikompresi dalam sekejap, dan menyatu dalam domain Dewa Cahaya Long Hao Shen.
Munculnya adegan ini, itu membuat tiga kesatria yang kuat dari kuil kesatria segera dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Siapa yang bisa mengira, bahwa Long Hao Shen akan membuat langkah mengejutkan untuk secara paksa mengintegrasikan domain kekuatan kuil Pries ke alam miliknya. Dengan cara ini, domainnya telah menggabungkan kekuatan 6 domain. Jangan berpikiran kalau kuil kesatria dan kuil mage tidak terkalahkan karena penampilannya yang kuat. Mereka pada akhirnya hanya 3 orang. Sisi Long Hao Shen telah mengintegrasikan domain 3 Pries, sehingga menyebabkan peningkatan kekuatannya dengan tajam, dan itu benar-benar melampaui kuil kesatria dan 2 sisi mage temple. Ketiga Pries itu segera memahami situasinya setelah beberapa saat yang mengejutkan. Lebih jauh lagi saat berada di bawah pembungkus Light God Domain, domain mereka mendapat manfaat dari integrasi timbal balik antara kesempurnaan yang lebih tinggi. Dan setelah ketiga Pries itu merasakan dengan jelas domain mereka di dalam domain Dewa Cahaya, mereka merasakan kalau itu menjadi semakin murni. Ini memberi mereka sukacita yang luas. Mereka menyadari saat ini luasnya domain Long Hao Shen. Mungkin kultivasinya masih kurang, tetapi nilai domainnya mungkin tidak tertandingi dalam seluruh aliansi. Tiga Pries dengan sangat cepat memantapkan perasaan mereka, dan Tetua Ling bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia samar-samar telah menduga, bahwa Long Hao Shen ingin memberikan hadiah. Bantuan ini membiarkan mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki kuil ilusi pada saat itu, anak muda ini sekarang ingin membayar hutangnya. Di tengah pertemuan besar kuil, bahkan setelah begitu banyak putaran, belum pernah ada situasi seperti itu, di mana 2 domain penyatuan kuil bergabung bersama. Bukan karena keengganan, tetapi kurangnya kemampuan. Perilaku Long Hao Shen tampak sederhana, tetapi sebenarnya, ini adalah sesuatu yang bahkan kekuatan nomor 1 aliansi, yang Hao Yu, tidak dapat memproduksikannya. Mengontrol domain seseorang di dalam Saint Bed ini, itu terlalu jauh dan terlalu sulit. Faktor-faktor kesuksesan Long Hao Shen adalah, misalnya bantuan pada domain pemurnian CR. Tetapi itu juga karena kelasnya yang tinggi, dan juga kekuatan mentalnya yang tinggi. Namun meski begitu, ia harus terlebih dahulu menyebarkan domain ke skala yang cukup tinggi, sebelum bisa menariknya kembali. Trik hebat digunakan di tengah-tengah proses selanjutnya, ketika ia mengompresnya kembali, ia harus membuat koneksi dengan sisi kuil Pries untuk mengompresi mereka juga. Secara relatif, ini tidak terlalu sulit jika dilakukan dengan kontrol yang baik, tetapi itu tidak dapat dilakukan oleh domain dari kuil lainnya. Selain itu dan yang lebih pentingnya lagi, domain Dewa Cahaya Long Hao Shen mampu secara instan mencapai asimilasi dan fusi dengan domain kuil Pries. Di bawah dominasi domain Dewa Cahaya, domain para Pries tidak menunjukkan perlawanan apapun. Bahkan 3 pusat kekuatan kuil Pries ini ditarik ke sisi Long Hao Shen karena daya tarik domainnya. Hanya dengan mengandalkan 2 hal ini, Long Hao Shen berhasil mendapatkan penggunaan 3 domain besar kuil Pries. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.